Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Mutika Sari, NIM 2122161. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, PAI kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kato Nanampe dan Sumbang Nan Dua Baleh. Kato Nanampe adalah aturan yang mengikat bagi putra-putri Minangkabau dalam berkomunikasi dan mengungkapkan pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin halus pemahaman seseorang terhadap Kato Nanampe, semakin bernilailah keberadaan orang yang bersangkutan. Kato Nanampe terdiri yaitu yang pertama, Kato Mandaki. Kato Mandaki adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang yang status sosialnya lebih rendah dibanding dengan lawan bicaranya. Seperti komunikasi antara orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, murid kepada gurunya, dan anak buah kepada bosnya. Yang kedua, Kato Manurun. Kato Manurun adalah bahasa yang digunakan seseorang yang status sosialnya lebih tinggi dibanding dengan lawan bicaranya. Seperti komunikasi antara orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, mama kepada kemenakan, guru kepada murid, atasan kepada bawahan. Kato Malereang. Kato Malereang adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang yang statusnya sama, seperti orang yang mempunyai kekerabatan karena status perkawinan, sepertinya ipar dengan besan, mertua kepada menantu. Kato Mandata, yaitu bahasa yang digunakan oleh seseorang yang posisinya sama dan memiliki hubungan yang akrab. Contohnya seperti teman akrab dan sepupu. Sumbang Nan Dua Baleh. Sumbang Nan Dua Baleh adalah kode etik dalam kebudayaan Minangkabau yang mengatur sikap dan perilaku seseorang yang mendekati kepada kesalahan yang tidak enak didengar dan dilihat, yang juga menunjukkan pelanggaran terhadap kode etik dan adat istiadat di Minangkabau. Nilai-nilai pendidikan karakter yang termasuk Sumbang Nan Dua Baleh yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan oleh perempuan Minang, yaitu seperti Sumbang Taga atau etika berdiri, yaitu dilarang berdiri di depan pintu dan berdiri di tangga tempat turun naik, dan dilarang berdiri dengan laki-laki yang bukan muhrim dan sambil mengobrol. Bajalan atau etika berjalan, yaitu dilarang berjalan sendirian, hendaklah berjalan berdua walaupun itu dengan anak kecil. Dilarang berjalan tergesa-gesa, dan dilarang berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim di tempat gelap dan sunyi. Sumbang makan atau etika makan, yaitu dilarang makan bersuara, dilarang makan sambil berdiri, dan apabila ingin nambah, maka dikira-kiralah hingga habis. Sumbang pakai atau etika berpakaian. Janganlah memakai pakaian menyerupai laki-laki. Dilarang memakai pakaian ketat hingga melihatkan lekuk tubuh. Hendaklah memakai pakaian yang serasi warnanya dengan warna kulit, agar bertujuan untuk sejuk dipandang. Sumbang duduk atau etika duduk, yaitu dilarang duduk di tempat banyak laki-laki. Untuk perempuan, hendaklah duduk itu bersimpuh, bukan berselo seperti laki-laki. Apabila berboncengan, hendaklah duduk itu menyamping, bukan mengangkang, agar menjaga pandangan dari orang lain. Sumbang Kato atau etika berbicara, yaitu dilarang berkelakar di depan laki-laki. Berbicaralah lemah lembut agar mudah dipahami maksudnya. Tidak berkata kotor selagi makan, dan tidak menagih hutang di tempat yang ramai. Sumbang Bagawa atau etika bergaul, yaitu dilarang duduk, bercanda, dan tertawa keras dengan laki-laki yang bukan muhrim. Sumbang Karajo atau etika bekerja, yaitu dilarang bekerja berat seperti yang dilakukan oleh laki-laki, seperti hal-hal yang tidak rumit, seperti membajak sawah, memanjat pohon, dan lain sebagainya. Sumbang Tanyo atau etika bertanya, yaitu dilarang mengajukan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Kasar dalam bercanda, dan hendaklah mendengarkan dengan baik lalu mengajukan pertanyaan dengan jelas. Sumbang Jawe atau etika menjawab, yaitu dilarang menjawab pertanyaan orang itu secara tergesa-gesa, tidak asal menjawab pertanyaan orang lain, tapi hendaklah dipikirkan dahulu baik-baik.
sumbang kurenah atau etika berperilaku, yaitu dilarang berperilaku yang tidak menyenangkan orang lain, seperti berbicara sambil melihat orang lain, berbisik, membuang sampah sembarangan, atau menertawakan orang yang sedang jatuh. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.